Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eni? Ya, untuk waktu di awal pembukaan tadi, Ibu Eninya sakit Pak. Untuk duduk saja susah, kalau duduk muntah, sakit kepala. Tapi tadi ada anak bujang juga yang menyempatkan untuk membeli obat ke apotik. Ini ada obat sakit kepala dan juga sakit mah. Tapi sekarang agak membaik sedikit. Semoga dilancarkan Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah agak mendingan ya. Agak mendingan Pak. Sudah sehat sekarang ya. Alhamdulillah sedikit sehat. Jadi insya Allah nanti beberapa menit ke depan ini kita kan dikasih waktu kurang lebih berapa menit, 20 sampai 30 menit untuk melaksanakan coaching. Jadi kira-kira Ibu kuat ya, tetap semangat ya. Baik Ibu Eni, alhamdulillah ya malam ini malam yang sejuk, yang baru habis hujan tadi. Jadi juga mati lampu. Sekarang kita bisa bertemu tatap maya untuk melaksanakan coaching. Mungkin yang namanya habis hujan, mati lampu ini biasanya terkendala sinyal. Jadi kita sama-sama nanti memaklumi ya, kalau seandainya di tengah-tengah perbincangan kita, proses coaching kita terputus, maka kita sama-sama memaklumi ya. Baik Ibu Yeni, kira-kira nih apa nih malam ini Ibu Yeni yang mau obrolin dengan saya, kira-kira tentang apa? Ya, baiklah, saya akan menceritakan tentang permasalahan Pak. Permasalahan keseharian saya selama menjadi pendidik. Pada saat pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, sebenarnya semua anak didik itu sudah difasilitasi buku, pensil, krayon sendiri-sendiri. Ya, misalnya ada satu anak itu ada buku tulis, ada buku gambar, ada juga krayon sendiri, ada juga pensil dan juga penghapus dan alat-alat untuk belajar lainnya. Itu difasilitasi dari sekolah. Jadi satu orang anak itu sudah punya alat-alat belajar sendiri. Tetapi pada saat pembelajaran itu kan ada anak yang tidak berbuat jujur Pak, atau berlaku jujur. Untuk misalnya seperti krayon itu kan sudah dikasih itu Pak, jenis stiker. Misalnya ada anak adik dikasih stiker bintang misalnya kan, terus di bawahnya dikasih nama supaya tidak tertukar lagi. Tetapi kami lihat Pak, masih ada anak yang tidak berlaku jujur. Karena berarti yang ingin Ibu bahas malam ini itu di kelasnya banyak anak yang tidak jujur gitu Ibu ya? Iya, ada anak yang tidak jujur ya. Mereka ini Bu ya, saya sambil mencatat juga ya, dari penjelasan Ibu. Jadi kalau seandainya saya mungkin tidak melihat kamera, saya sedang mencatat gitu ya. Jadi bukan saya tidak memperhatikan gitu, tapi saya tetap mendengar ya Bu ya. Jadi itu, yang ingin Ibu bahas tuh banyaknya anak yang tidak jujur itu di dalam kelas, di luar kelas juga Bu ya. Jadi menurut Ibu gimana Bu? Itu contoh murid yang tidak jujur maksudnya itu seperti apa gitu? Iya. Di sini karena banyaknya anak tadi, yang ada anak yang tidak berlaku jujur tadi, yang tanpa bicara sama temannya atau tanpa ada kata meminjam, tapi mereka memakai alat belajar temannya yang lain. Jadi kami juga pernah sedikit kewalahan juga Pak, karena cari-carian alat belajarnya.
ada satu anak misalnya namanya Adi, ibu saya mau itu menulis Bu, dan juga saya mau menggambar, tetapi di sini tidak ada alat pensil saya, krayon juga saya tidak ada. Pas kami periksa di keranjang masing-masing, anak juga punya keranjang kan, alat belajarnya ada pada apa namanya keranjang anak lain. Iya, seharusnya kan apa namanya, misalnya punya putra, alat belajar itu harusnya ada pada keranjang putra. Tetapi jadi pada saat itu putra cari-carian alat belajarnya seperti krayon tadi, kami periksa ada pada keranjang anak lain. Nah, itu permasalahannya. Berarti anak itu ya, Pak, hampir setiap hari itu kami temukan. Kami sebagai gurunya cari-carian pensil anak tersebut, cari-carian penghapus anak tersebut. Ya. Dia mengambil mengambil pensil atau alat tulis temannya, padahal sudah dikasih nama gitu ya, tapi dia tidak izin lagi atau baik. Itu sering terjadi Bu ya? Itu kalau selalu di luar terjadi. Kelas itu gimana? Itu yang kami temui untuk saat ini kan di dalam kelas dulu Pak, yang sering kami temui ya. Jadi ini apa namanya, sepertinya punya rencana Pak. Oh baik. Jadi satu-satu Bu ya. Jadi tadi saya mengidentifikasi permasalahan Ibu bahwa sering anak muridnya itu tidak jujur di kelas gitu ya. Nah sekarang kira-kira rencana Ibu apa setelah menyaksikan masalah di dalam kelas tersebut? Masalah ini ya, kalau namanya dunia anak-anak atau dunia anak PAUD, anak TK itu Pak, sepertinya mereka itu senang dengan media-media nyata atau juga senang dengan alat peraga atau media yang menarik. Nah, di sini kami punya rencana Pak, kami ingin membuat kotak kejujuran. Untuk sementara ini kami ingin membuat kotak kejujuran yang bahannya lebih mudah didapatkan Pak. Seperti lebih kotak kejujuran itu seperti apa? Ya, kotak kejujuran itu saya sampaikan kepada Bapak yang ingin membuat kotak kejujuran itu bahannya yang lebih mudah didapatkan di sekitar sekolah, karena kan kalau kami Pak selalu membeli Aira atau Aqua untuk guru-guru yang ada di dalam kelas kan, jadi itu ada kotak bekas. Nah, kotak bekas itu Pak saya gunakan untuk membuat kotak kejujuran, tetapi kotak bekas itu Pak saya kasih berupa kertas manggis warna merah. Terus di bagian depan di seluruh kotak bekas itu Pak saya tutupi dengan kertas manggis warna merah. Itu boleh warna-warni, tapi karena Ibu Yeni senangnya merah, jadi dikasih warna merah. Di bagian depannya itu ada ditulis kotak kejujuran. Oh ya, di kotak kejujuran itu ditulis bagian depannya itu kotak kejujuran ya Bu ya. Ada rekan yang Bu, ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu membuat kotak kejujuran itu. Ada Pak. Kan untuk anak PAUD itu Pak satu orang guru satu pendamping. Ya, jadi kan untuk wali kelasnya yaitu guru yang sudah PNS, sedangkan untuk pendamping saya sendiri karena saya sebagai honorer, jadi Ibu Yeni sebagai pendamping. Ya, jadi saya mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja saya, dan saya juga mempunyai ide berupa membuat kotak kejujuran tadi, tetapi alhamdulillah
sangat rekan kerja saya itu selaku wali kelas dari kelompok B sangat mendukung sekali Pak tentang tentang ide saya tadi. Oh, baik. Ibu Yani, bisa dijelaskan nggak nanti rencananya ke depan itu kotak kejujurannya itu kira-kira di kegiatannya itu seperti apa nanti? Kegiatannya itu seperti ini Pak. Seandainya ini untuk di dalam kelas dulu Pak ya. Nah, setelah selesai kotak kejujuran itu nanti, kotak kejujuran itu diletakkan di dalam kelas. Bisa di dekat bisa di dekat untuk rak anak-anak, kan anak-anak TK kan ada raknya Pak, bisa diletakkan di samping rak supaya anak-anak bisa bisa mudah untuk menjangkaunya kan ya, jadi ditaruh di samping rak. Terus pelaksanaannya seperti apa kira-kira? Hubungannya dengan kejujuran itu kotak itu apa Bu? Nanti pelaksanaannya seperti ini Pak. Rencananya seandainya nanti pada kegiatan pembelajaran sesudah anak belajar, kan anak itu dulu Pak ditugaskan dulu untuk merapikan alat belajarnya dan dimasukkan ke keranjangnya masing-masing. Nah, di keranjangnya masing-masing. Nah, disitulah ibu gurunya menjelaskan terlebih dahulu apa kegunaan kotak kejujuran itu. Nah, yang bukan misalnya Pak ya, caranya seperti ini. Anak ibu guru ini siapa tahu ini tentunya kalau untuk pertama kan awalnya kan anak-anak tidak tahu ini adalah kotak kejujuran. Kotak kejujuran ini adalah menuntun anak ibu guru untuk berbuat baik. Seperti itu Pak cara menjelaskannya. Misalkan seandainya Budi melihat krayon yang masih di atas meja tetapi bukan punya krayon Budi, sebaiknya anak ibu guru Budi meletakkan krayon itu ke dalam kotak kejujuran. Nah, begitupun anak-anak ibu guru yang lainnya, seandainya masih di atas meja terletak seperti pensil, buku yang bukan haknya atau miliknya, sebaiknya diletakkan di kotak kejujuran. Karena anak ibu guru anak pintar, anak baik, mau disayang Allah, mau disayang ibu guru, mau disayang papa mama dan juga disayang teman-temannya, sebaiknya anak ibu guru berlaku jujur. Seperti itu Pak caranya. Oh iya, seperti itu berarti Bu ya. Ya, seperti itu. Baik, bagus sekali Bu Yani. Kira-kira ada lagi nggak hal-hal lain yang akan Ibu Yeni lakukan? Mungkin ada untuk mendapatkan ide baru selain kotak kejujuran itu. Itu Pak, karena untuk permasalahan ini Ibu Yeni kan masih fokus pada kotak kejujuran. Tetapi untuk langkah selanjutnya Pak, rencana itu bukan saja untuk di dalam kelas. Nah, Ibu Yeni punya rencana lain, itu akan diterapkan di kelas-kelas lain bahkan di luar sekolah. Berarti ada rencana ide untuk diterapkan juga di luar kelas gitu ya? Di luar kelas dan juga di luar sekolah. Karena kan Ibu Yeni kan Pak ditugaskan mengajar di rumah pintar BND Seguguk, yaitu rumah pintar yang dicanangkan oleh Bupati Oki untuk jadwal mengajar PAUD atau mengajar TK Kecamatan Kayu Agung ini setiap hari Selasa Pak, dari pukul 9.30 sampai 10.30. Nah, itu juga nanti akan saya terapkan untuk anak-anak yang di luar sekolah. Ada tidak kira-kira tambahan daripada kotak kejujuran tadi untuk nilai-nilai yang misalnya Ibu tanamkan, misalnya rencananya ke depan, nilai-nilai kejujuran itu pentingnya, nilai kejujuran itu pada anak, misalnya rencana ditanamkan kepada tadi itu pada saat
kapan misalnya? Ada Ya, juga ya. nggak dalam minggu ini Ya, rencananya? sepertinya Pak untuk menanam ya, saya juga punya solusi atau punya rencana Pak. Anak-anak itu TK itu kan apa namanya senang dengan media nyata, tadi kan berupa 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 kotak kejujuran tadi. Nah, kotak kejujuran itu kan dibuat dengan seindah mungkin Pak. Nah, supaya anak itu apa namanya lebih menarik kan, Iya. membuat anak lebih menarik lagi. Dan juga bukan hanya kotak kejujuran itu Pak. Nanti sepertinya ada rencana untuk menciptakan lagu tentang kejujuran dan juga menciptakan tepuk kejujuran. Insya Allah Pak untuk kedepannya nanti. Jadi supaya anak tersebut lebih apa Pak, lebih mengingat lagi kan, karena biasanya Iya. anak TK itu kalau tidak diingatkan nanti besoknya lupa lagi. Jadi kalau berupa lagu apa namanya nyanyian tadi, menciptakan lagu tadi Pak, atau berupa tepuk kejujuran tadi, insya Allah anak selalu mengingatkan tentang apa arti kejujuran tersebut. Seperti itu Pak rencananya. Baik, menarik sekali Bu ya, rencananya itu sangat bagus sekali. Kira-kira sekarang nih Bu, target selesainya kapan nih Bu? Apakah seminggu? Apakah untuk mengatasi masalah target ke depannya? Ya, secepatnya Pak, karena ya? Pak, ya secepatnya Pak, karena untuk membuat kotak kejujuran itu bagi saya itu bukanlah hal yang sulit Pak, karena itu tidak terlalu memakan biaya. Yang sudah saya sampaikan tadi kan terbuat dari bahan bekas, yaitu dari kardus aqua. Untuk kertas manggis juga Pak tidak mengeluarkan dana juga, karena di TK juga di TK Ibu Yanti memfasilitasi berbagai macam kertas seperti kertas manggis tadi. Jadi hanya saja Ibu Yani menyiapkan sedikit tenaga dan juga sedikit waktu untuk membuat kotak kejujuran tadi. Seperti itu Pak. Baik. Mungkin kurang lebih 1 minggu lah Bu ya kita targetkan. Ya kurang lebih itu kurang lebih 1 minggu akan saya praktekkan. Ini juga Pak kan di TK juga kan ada jadwal, dalam 1 minggu ada jadwal yang berbeda-beda. Seperti kalau hari Senin itu kan upacara, untuk hari Selasa itu berkebun, hari Rabu itu Pak, hari Rabu itu untuk kegiatan anak-anak belajar membaca doa-doa di halaman sekolah. Nah, di situ ada waktu untuk menyampaikan kepada anak. Dan kebetulan juga Pak untuk hari Senin nanti Ibu Yeni sebagai pembina upacara. Insya Allah di situ juga akan saya sampaikan tentang tentang kotak kejujuran tadi, kegunaan kotak kejujuran tadi, ya akan saya sampaikan waktu saya nanti bertugas menjadi pembina upacara, insya Allah Pak. Oh iya. Baik Bu. Jadi melalui pada saat jadi pembina upacara itu Ibu akan menyampaikan pentingnya kejujuran, dikaitkannya juga apa itu, kenapa harus jujur, terus apa akibatnya kalau tidak jujur gitu Bu ya. Jadi disampaikan pada saat itu. Baik Bu. Jadi ini targetnya kita dalam 1 minggu ke depan. Jadi nanti kita bisa tahu ya. Mungkin kita akan 1 minggu ke depan kita akan ketemu lagi Bu ya, kita akan berbincang lagi biar kita tahu. Saya penasaran biar tahu progresnya ke depan itu gimana, Ibu berhasil atau tidak gitu ya. Jadi kira-kira Ibu bersedia ya nanti biar. Oke Pak, siap. Baik, saya rasa cukup ya Bu ya. Ya. Untuk malam ini. Ya. Saya rasa cukup. Perbincangan kita malam ini insya Allah bermanfaat. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sepertinya sinyal kembali sehat. Alhamdulillah. Bu sehat? Alhamdulillah sudah sedikit membaik. Baiklah Pak Muhammad, di sini kami akan menanyakan apakah selama Pak Muhammad melaksanakan atau menjalankan sebagai pendidik, apakah ada permasalahan yang Bapak hadapi waktu saat pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas? Baik Bu. Sebenarnya ini adalah alasan saya minta ketemu tetap maya dengan Ibu ya. Minta saya mencari coach, minta Ibu Yeni memberikan saya saran atau solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi di kelas di tempat saya mengajar gitu Bu. Ya. Maka dari itu saya bagaimana permasalahan saya, bagaimana ya Pak, bagaimana permasalahan yang Bapak hadapi di dalam kelas itu, seperti permasalahan apa misalnya? Begini Bu, jadi akhir-akhir ini kan saya mendapatkan murid kan dari kelas 5 ke kelas 6 tahun awal ajaran baru. Jadi murid saya ini ngajar kelas 6 Bu. Nah murid yang saya hadapin ini saya merasa tingkat kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan itu kurang Bu. Jadi yang mau saya obrolkan dengan Ibu, yang mau saya sampaikan dengan Ibu itu adalah kurangnya kesadaran peserta didik saya terhadap kebersihan lingkungan gitu Bu. Seperti itu. Apakah Bapak Muhammad punya solusi atau punya rencana supaya anak-anak didik Bapak tidak lagi membuang sampah sembarangan misalnya? Nah itu Bu, jadi saya ini pertama berasal dari saya melihat beberapa kali terjadi anak murid itu makan di kelas pada saat waktu jam istirahat itu kalau nggak salah ingat makan kuaci gitu. Jadi kulitnya itu berserakan kemana-mana. Terus juga sering makan bungkusnya makanan itu kalau di lingkungan sekolah langsung dibuangnya saja. Nah maka dari itu ya saya terpikir pentingnya menanamkan kembali kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Pentingnya menyadarkan anak-anak terhadap kenapa harus mencintai kebersihan, kenapa harus membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi ini saya berencana ke depan saya akan mengarahkan kembali lagi. Kebetulan saya hari Senin nanti itu menjadi pembina upacara. Nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada semua peserta didik khususnya anak kelas 6 gitu kan, dan juga keseluruhan akan saya sampaikan bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan gitu. Selain menyampaikan atau menyampaikan apa hal tersebut baik di dalam kelas atau di luar kelas pada saat upacara, apakah Bapak ingin mengembangkan rencana itu kembali? Oh iya Bu. Iya ya. Jadi
Jadi hari Senin nanti itu saya mau rencanakan untuk menanamkan kembali kepada semua peserta didik bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Mau saya nasihati kembali bahwa kebersihan itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Terus saya juga akan merangkum, rencananya itu saya akan merangkum sebuah rumus dan akan saya beritahukan kepada anak-anak sendiri, semua peserta didik. Rumusnya itu ada 3 huruf TSP gitu. TSP itu tahan sampah. Jadi kalau anak-anak ada sampah, saya suruh ingat dengan 3 rumus ini. Tahan sampah, S itu simpan sampah. Kalau belum ketemu sama kotak sampah, simpan dulu. Baru setelah ketemu kotak sampah baru di kotak sampah. Dan lalu P-nya, P itu pungut sampah, insya Allah sedekah. Jadi ketika ada sampah, nanti saya arahkan ke kanan untuk mengingat 3 rumus ini. Tahan sampah, simpan sampah, pungut sampah, insya Allah sedekah. Nanti itu akan mendapatkan pahala, akan dicintai oleh Allah SWT ketika kita melakukan mencintai kebersihan dengan metode mengingat 3 rumus tadi. Insya Allah saya berharap anak-anak bisa ingat itu pentingnya kebersihan. Dan juga rencana saya, Bu, itu saya akan menugaskan kelas saya khususnya ya, karena ini pelaksananya khususnya itu di kelas saya. Saya akan mengajak anak-anak juga berkreasi membuat kotak sampah gitu ya, kotak sampah dari kardus bekas gitu. Nah, dari kardus ini tergantung kreasinya masing-masing. Yang jelas temanya nanti akan membuat kotak sampah dari bahan bekas. Jadi bahannya itu terserah mereka, apa mau bahan plastik, kotak dari kotak bekas cat misalnya kan, dari cat wadah yang besar itu rencana saya, atau juga dari kardus, dari plastik, diberi nama atau dicat sesuai kreasi mereka masing-masing. Diberi nama mereka per kelompok, terus saya arahkan untuk dicat gitu kan, atau dicat warna-warni sesuai keinginan mereka. Itu dengan harapan mereka akan memahami gitu, bisa menyadari pentingnya sampah. Saya akan berikan terus nilai-nilai gotong royong juga terhadap mereka bersama-sama membuat kotak sampah itu, dan juga gotong royong kalau ada sampah yang berserakan mereka bersihkan sama-sama gitu. Jadi kreasinya mereka dapat, kesadaran terhadap lingkungan juga dapat. Jadi semoga ini bisa merubah keadaan ke depannya nanti gitu, Bu. Ya, sepertinya solusi atau ide yang ingin Bapak terapkan baik di dalam kelas juga di luar kelas itu sudah sangat luar biasa baik sekali, Pak. Di sini juga kami melihat Bapak juga ingin bukan saja menerapkan kegiatan tersebut di dalam kelas, tetapi juga ingin Bapak kembangkan juga beserta seluruh anak didik yang ada di lingkungan sekolah. Kami rasa itu sudah cukup baik, Pak. Dan untuk jadwalnya, Pak, apakah secepat mungkin atau dalam kurang lebih 1 minggu ini Bapak ingin menindaklanjutinya? Ya, untuk rencana saya ke depan itu mulai hari Senin ini, Bu. Jadi mulai hari Senin saya akan menyampaikan pada saat menjadi pembina upacara tentang apa pentingnya atau kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungan. Jadi dari kesempatan itu saya akan menanamkan nilai-nilai kebersihan tadi. Kenapa kita harus mencintai kebersihan, dan juga
dari melalui upacara itu juga nanti hari Senin ini saya akan menyampaikan rumus yang saya sampaikan tadi kepada Ibu, yakni TSP, tahan sampah, simpan sampah, dan pungut sampah. Dan juga setelah hari Senin ini nanti ketika di kelas saya akan langsung menyampaikan kepada seluruh peserta didik saya di kelas 6 bahwa kita akan membuat kreasi kotak sampah. Jadi di dalam minggu ini langsung saya akan terapkan, Bu. Insya Allah minggu ini target saya adalah kurang lebih 1 minggu. Ya, baiklah Pak Ahmad, luar biasa sekali. Berarti untuk sesi tindak lanjut yang ingin Bapak terapkan itu kurang lebih 1 minggu, dan insya Allah untuk di awal kegiatannya hari Senin Bapak sebagai pembina upacara, seperti itu Pak ya? Iya Bu. Nanti 1 minggu, iya. Nanti 1 minggu depan saya bisa komunikasi lagi dengan Ibu ya. Nanti saya melaporkan atau mengabarkan kepada Ibu perkembangan murid-murid saya gitu. Pak, coba diulangi lagi Pak, apa namanya yang tiga apa tadi Pak? Ibu ini ingin mencatatnya. Yuk. TSP, tahan sampah. Ya, terus simpan sampah pada tempatnya. Ya. Terus P, pungut sampah. Insya Allah sedekah. Pungut sampah, insya Allah sedekah. Ya. Insya Allah sedekah. Ya, ini sudah Ibu ini catat Pak. Iya Bu, makasih. Ya, sangat baik sekali rencana Bapak, dan juga untuk sesi tindak lanjutnya juga ingin Bapak terapkan secepatnya, mulai untuk diawali pada hari Senin ini ya Pak ya. Semoga rencana Bapak ini dapat berjalan dengan baik dilaksanakan di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah. Amin. Itu saja Pak ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu waktunya Bu. Ya, sama-sama.